Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Kahusni ta'ati wa kubhil ma'siyati, seperti baiknya taat dan buruknya maksiat. Di mana kita tahu taat itu baik, itu cahaya yang memberitahu kita, sehingga kita melihat, oh taat itu bagus, maksiat itu kada bagus. Di mana kita tahu lewat cahaya itu. Allah memberikan cahaya kepada kita sehingga kita melihat, oh ini maksiat kada bagus. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang-orang yang berbuat maksiat bukan berarti dia tidak punya cahaya, bukan berarti dia tidak tahu bahwa itu haram. Orang yang melakukan zina contohnya, bukan tidak tahu zina itu haram, dia tahu. Orang yang melakukan riba, dia tahu riba itu haram. Orang yang minum arak, dia tahu minum arak itu haram, karena ada cahaya iman di dalam hatinya yang memberitahu itu. Tetapi mungkin sebabnya karena mata hati orang ini sudah tertutup. Nah, mata hatinya sudah tidak berfungsi, maka akhirnya dia tidak bisa memutuskan mana yang baik, mana yang buruk. Maka husni ta'ah seperti baiknya taat dan jahatnya itu buruknya maksiat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sebuah taat kepada Allah, kita ambil contoh keadaan kita sekarang ini, talabul ilm, menuntut ilmu. Ini adalah satu perbuatan taat. Nah, bagusnya menuntut ilmu itu bermacam-macam. Kebaikan menuntut ilmu itu bermacam-macam. Kita diberitahu oleh cahaya, kita diberitahu oleh nur yang dititipkan Allah di dalam diri kita. Apa bagusnya taat? Kita ambil contoh menuntut ilmu. Satu, ridha Allah Ta'ala. Ini kebagusan taat ini, keindahan taat ini yang diperlihatkan oleh cahaya kepada kita, bahwa taat itu pertama, bagusnya taat adalah pihak ridha Allah. Di dalam taat itu ada keridhaan Allah. Keridhaan Allah ini sebenarnya yang kita cari dalam kehidupan ini. Salah satu cara mencari keridhaan Allah adalah taat kepada Allah. Nah, itu diberitahu kita oleh cahaya itu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, waridwanum minallahi akbar. Keridhaan Allah itulah yang paling besar. Akbaru ni'amillah alal abdi, paling besar nikmat Allah atas seorang hamba itu keridhaan Allah. Kalau kita melakukan sebuah taat seperti menuntut ilmu, maka kita dapat ridwan minallah, keridhaan daripada Allah. Nah, itu salah satu bagusnya taat yang dinampakkan oleh cahaya kepada kita. Yang kedua, bagusnya taat itu pihak ridhal malaikat. Kita melakukan taat itu Allah ridha dengan kita. Itu sudah nikmat paling besar. Sampai-sampai di surga, nang bidadari, permata, permadani, Allah bertanya kepada ahli surga, apa yang kalian minta lagi kepadaku, jar Tuhan. Serentak penghuni surga ini minta, ridhaka ya Allah, keridhaan engkau ya Allah. Sampai di surga kita masih minta keridhaan Allah ini. Yang kedua, ridhanya malaikat.
ridhanya malaikat. Dalam sebuah taat kita contoh menuntut ilmu. Ini malaikat Allah yang jumlahnya kita kada bisa menghitung, seluruhnya ridha kepada kita. Dan ridhanya malaikat itu apa? Ridha malaikat itu adalah artinya istighfaruhum, memintakan ampun mereka kepada kita. Malaikat tuh kalau ridha bukan memberi duit kada. Malaikat ridha bukan memberi makanan kada. Tapi kalau malaikat itu ridha kepada kita, selalu memintakan ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa kita. Nah, Rasulullah SAW menyatakan yang artinya bahwa orang yang menuntut ilmu mulai turun dari rumahnya, sebagian malaikat menghamparkan sayapnya untuk diinjak oleh orang yang menuntut ilmu ini. Sebagian sayap mereka lagi memayungi orang yang menuntut ilmu ini dari mulai rumahnya sampai tempat dia menuntut ilmu. Kenapa demikian? Ridwan bima yasna, karena malaikat ini ridha, senang dengan perbuatan itu. Jadi makin jauh tempat kita menuntut ilmu, makin banyak malaikat yang menaungi kita. Makin banyak malaikat yang menghamparkan sayapnya permadani kita berjalan. Dan bukan hanya itu, dalam jumlah yang kita kada bisa menghitung, mereka itu selalu mengucapkan kepada Allah, Allahumma ghfir li hadzal talib, ya Allah ampuni ini orang yang menuntut ilmu. Makin panjang perjalanan kita, makin banyak doa malaikat kepada kita. Nah, makanya dalam hadis-hadis yang lain, baik perkataan ulama bahwa orang yang menuntut ilmu itu diampuni Allah dosanya. Karena malaikat ini berapa ribu jumlahnya, jutanya, Allah yang tahu, seluruhnya memintakan ampun kepada orang yang menuntut ilmu ini. Ridha bima yasna'u, karena malaikat senang dengan perbuatan menuntut ilmu itu. Nah, menuntut ilmu contoh satu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu bagusnya taat. Malaikat ketujuh, malaikat senang, malaikat ridha. Yang ketiga, bagusnya sebuah taat itu ridha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun senang. Rasulullah pun ketujuh kalau umatnya ini berbuat taat kepada Allah. Rasul pun gembira kalau melihat kita berkumpul menuntut ilmu ikhlas karena Allah. Rasulullah tersenyum. Beliau menyatakan bahwa pada hari-hari tertentu diperlihatkan kepadaku amal-amal umatku. Apabila aku lihat amal umatku itu taat kepada Allah, aku tersenyum gembira, kata Rasulullah. Nah, bila aku lihat amal umatku itu maksiat, aku kecewa dan aku duka cita, aku sedih. Nah, kita berkumpul menuntut ilmu atau beribadah taat lainnya, itu ifrahur Rasul, menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu bagusnya taat tadi. Yang keempat, bagusnya sebuah taat itu ada usyukri. Nah, menunaikan syukur. Ini kita diberi Allah kesehatan, diberi Allah kekuatan, diberi Allah penglihatan, diberi Allah pendengaran, diberi Allah kelapangan, diberi Allah keuangan. Semuaan bersatu tak kumpul pada malam ini. Bukti bahwa kita syukur kepada Allah. Jadi sekaligus kita syukur sihat, syukur berduit, syukur lapang, syukur apalagi ada umur, syukur segala macam. Nah, dengan adanya satu taat, kita menunaikan nikmat Allah, mensyukurinya. Dan itu satu kewajiban, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, bagusnya taat ini jalbul barakah. Nah, taat itu menarik berkah.
Taat itu menarik berkah. Kita sembahyang 2 rakaat itu membawa berkah. Kemana berkahnya? Berkah fil umur. Umur jadi berkah dengan sebuah taat. Wal badan, badan jadi berkah. Wal ahli, keluarga berkah. Aulad, anak-anak dapat berkahnya. Wal amwal, harta-harta dapat berkahnya. Wa ghairi, dan selainnya, tetangga-tetangga bahkan negara dapat berkahnya karena perbuatan taat kepada Allah itu. Nah, itu bagusnya taat yang diperlihatkan melalui cahaya yang diberikan Allah kepada kita. Yang ketujuh, bagusnya taat itu apa? Jalaul qalbi, penerang hati. Kita membaca salawat sekali, itu hati kita ada terang. 2 kali makin terang, 3 kali makin terang. Sembahyang, seluruh taat itu kembali kepada menerangi hati. Yang ketujuh, al-qurbu minal jannah, dekat dari surga. Taat itu dekat dengan surga. Seperti yang disampaikan Rasulullah SAW, bahwa majelis ilmu itu, ujar Nabi kita, riyadul jannah. Majelis zikir, majelis ilmu itu taman surga. Nengaran taman tuh maulah jauhan rumahnya. Taman surga. Taman kota di tengah kota andaknya. Taman sebuah rumah di halaman rumah atau belakang rumah. Nah, majelis-majelis taat seperti ini itu taman surga. Dekat. Artinya apa? Kalau kita mati saat ini masuk surga. Nah, al-qurbu minal jannah. Yang kedelapan, al-bu'du minan nar. Taat itu jauh daripada neraka. Yang kesembilan, alamatu husnil khatimah. Taat itu juga sebagai tanda husnul khatimah seseorang. Yang ke-10, gufranuz dzunub. Taat itu pengampunan dosa. Kita sembahyang zuhur. Bila sembahyang zuhur ini baik, maka dosa-dosa kita mulai subuh diampuni Allah. Sembahyang asar, sembahyang asarnya baik, dosa antara zuhur asar dihapus oleh Allah. Nah, taat itu penuntut ilmu, penebus dosa. Rasulullah SAW bersabda, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Ujar Nabi, siapa yang berangkat dari rumah untuk menuntut ilmu, diampuni baginya dosa sebelum melangkahkan kakinya. Nah, belum turun pada rumah sudah diampuni Tuhan. Nah, taat itu penebus dosa, penghapus dosa. Yang ke-11, baiknya sebuah taat itu al-ihsan ilal khalqi. Nah, berbuat baik kepada makhluk. Kalau kita membaca zikir, kita diampuni Allah dosa-dosa kita. Dosa kita habis, dosa anak bini kita diampuni Allah. Dosa anak bini sudah habis, tetangga-tetangga kita diampuni Allah. Berkat zikir yang kita baca itu. Nah, jadi kita taat itu bukan hanya pribadi, tetapi seluruh lingkungan yang berbuat taat itu dapat berkahnya, dapat manfaatnya. Nah, itu husnit ta'ah, bagusnya sebuah taat yang dinampakkan oleh cahaya kepada kita. Melihat dah kita, oh, taat ini bagusnya ke ini, ke ini, ke ini. Tinggal mata hati menghukumkan. Nah, kalau mata hati ini normal, mata hati kita berfungsi, pasti memadahkan bagus taat itu. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.